Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin dan shaimat, pertama, puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah. Sholawat teriring salam pun kita sampaikan pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyitir dari hadis yang disampaikan oleh Abu Yu'la an Ibni Abbas, Izul Islam wa qawaiduddin salah satun, akan jaya itu Islam dan kaidah-kaidahnya itu Islam salah satun itu ada tiga. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah mengucap dua kalimat syahadat. Yang kedua wassalatul maktubatu, salat yang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Yang ketiga wasaumu Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Dari 5 rukun Islam, tapi yang tidak bisa ditawar, yaitu 3, syahadat, sholat, dan puasa. Adapun yang lainnya seperti zakat, seperti juga pergi haji, itu bisa ditawar. Lantaran itu harus mempunyai banyak usaha. Tetapi kalau yang ini harus perlu, bahkan dikatakan waman tarokaha wahidan minhum fahuwa kafirun halalun dami. Seandainya orang itu mau tinggalkan salah satu daripada yang 3, maka dia itu orang termasuk kafir, maka halal darahnya itu untuk ditumpahkan. Ma'asyiral muslimin was-shaimin was-shaimat rahimakumullah. La yaqbalu minhu sarfun wala adlun wa qad haladamuhu wa maluhu. Orang yang meninggalkan 3 hal tadi itu diambil hartanya dan boleh tumpahkan darahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal-awal Ramadan ini itu banyak gitu untuk kita perhatikan masalah-masalah yang berkenaan dengan manusia, pun juga dengan yang menggoda manusia adalah iblis. Ada hadis yang dijelaskan yaitu oleh Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Hurairah, idza kana awwalul lailati min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa muradatil jin wa qulatul abwabin nar walam yuftah minhunna babun wa fathu abwabul jannah walam yuglaq minha babun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim yang silsilahnya dari Abi Hurairah, apabila datang awal daripada bulan Ramadan sufidatis syayatin, maka sufidat itu diikat para setan, wa muratil jin, dan dirantai itu para jin, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu api neraka, walam yuftah minha babun, dan tidak ada dibuka satupun juga itu pintu. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukanya pintu surga, walam yughliq minha babun, dan tidak ditutup satupun itu pintu-pintunya. Oleh karena itu di awal-awal bulan suci Ramadan bukan berarti iblis itu dirantai sebagaimana yang kenyataan. Oleh karena itu orang yang berpuasa, maka orang itu menahan hawa nafsunya, makan dan minum, bahkan seluruh panca inderanya pun itu dipelihara. Dari sanalah iblis tidak akan bisa untuk mengganggu orang yang berpuasa. Seakan-akan dia dirantai, seakan-akan dia itu diikat
dan demikian pula seakan-akan orang itu menutup pintu-pintu neraka dan sekaligus juga membuka pintu-pintu surga. Oleh karena itu bulan suci Ramadan ini betul-betul bulan yang mulia, yang suci itu, untuk mensucikan daripada perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada dosa. Pernah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar saat-saat ada di masjid dengan para sahabat. Dia naik ke mimbar, sampai di atas mimbar Rasulullah mengucapkan amin, kemudian amin, kemudian amin. Setelah itu turun Rasulullah, dihampiri oleh sahabat. Ya Rasulullah, apa gerangan kau naik di atas mimbar sampai amin, amin dan amin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa baru saja turun malaikat Jibril. Apabila orang itu bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia itu tidak berpuasa, artinya dia itu tidak menghabiskan dosa-dosanya, maka orang itu nanti akan dibakar di api neraka. Dan yang kedua, apabila orang itu masih ada orang tuanya atau sudah tidak ada, tapi dia tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, itu pun nanti akan dibakar di api neraka. Rasul pun bilang amin. Dan yang ketiga, apabila disebut nama engkau wahai Muhammad, tuh, mereka tidak mau membacakan sholawat, maka itu pun orang akan dibakar di api neraka. Rasul pun juga mengatakan amin. Oleh karena itu orang yang berpuasa di awal bulan suci Ramadan dan nanti sampai 10 hari yang kedua dan 10 hari yang ketiga, itu adalah orang-orang yang menghabiskan segala dosanya. Kalau terperincinya itu 10 hari yang pertama disebut adalah bulan rahmat. Orang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia berpuasa 10 hari yang pertama. Rahmat itu sebenarnya susah untuk diungkapkan, tapi yang jelas rahmat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat, atau dalam berpuasa dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Ada juga yang membatalkan pahala puasa seperti ghibah dan namimah dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang 10 hari yang pertama dapat rahmat, dia betul-betul menjaga. Bukan saja makan dan minum dia tahan, tapi seluruh panca inderanya, matanya ikut berpuasa, telinganya ikut berpuasa, tangan dan kakinya pun juga ikut berpuasa. Seluruh panca indera ini adalah menahan. Nah, dengan demikian orang ini adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah 10 hari yang kedua nanti disebut adalah bulan magfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat dosa sebelum bulan puasa, maka dia bertaubat 10 hari yang kedua ini akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang tidak kelihatan oleh kita itu, tapi kalau dia itu berpuasa, insya Allah akan diampuni dosanya. Kalau dia tidak berpuasa, maka kata Rasul tadi, kata malaikat Jibril, Rasul pun mengaminkan akan dibakar di api neraka. Yang ketiga yaitu itku minanar, pembebasan dari api neraka. Artinya orang yang berpuasa 10 hari yang terakhir, ini sebenarnya yang paling berat 10 hari yang terakhir. Kalau kita baca dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu iktikaf pada 10 hari yang terakhir, sehingga diajaknya keluarga, anak dan istrinya untuk beriktikaf. Tetapi di zaman sekarang ini justru 10 hari yang terakhir yang banyak orang-orang adalah di pasar, bukan di masjid. Ini pakai hadis yang mana ini? Oleh karena itu saya ingatkan lewat kultum ini bahwa 10 hari yang terakhir ini adalah yang membebaskan kita daripada
api neraka. Bahkan dikatakan orang nanti kembali yaitu pada Idul Fitri, pada hari raya Idul Fitri, kembali ke kesucian. Nah, kembali ke kesucian maksudnya ialah orang ini tidak lagi berdosa, kayauma waladat ummuhu, bagaikan bayi yang dilahirkan. Orang kadang-kadang berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk hartanya, persiapan untuk lebaran, menumpuk-numpuk pakaiannya, persiapan untuk lebaran, menumpuk-numpuk kendaraan, bagus-bagus rumah dan lain sebagainya. Itu diperuntukkan lebaran. Padahal lebaran itu adalah orang yang cukup dalam menjalankan ibadah, baik 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Ini orang yang dikatakan Idul Fitri, orang yang kembali kepada kefitrahan, kesucian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila nanti disebut nama Rasul, yaitu idza dzukirta falam yusolli alaik, apabila disebut nama engkau tidak membacakan sholawat, itu pun orang nanti akan dibakar di api neraka. Oleh karena itu, apabila disebut nama Nabi Muhammad, ya maka kita mengucapkan membaca sholawat kepadanya. Dan yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini paling dahsyatnya dosa ketika orang itu tidak lagi berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan surat Luqman pada ayat 15, orang tuanya itu bukan orang Islam, tapi dia orang Islam. Itu kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika bertentangan kamu ini diajaknya tuh kepada orang tuamu itu untuk berbuat murka kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kau itu taat kepada kedua orang tuamu, tetapi wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, temanilah, gaulilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua walaupun dia bukan orang Islam, untuk perbuatan dunia. Artinya segala apapun yang kita punya yang berbentuk dunia, harta, uang dan lain sebagainya, itu berhak kita berikan kepada kedua orang tua kita walaupun dia itu adalah bukan orang Islam. Apalagi gitu, orang tua kita pun juga orang tua yang Islam sama dengan kita, wajib bagi kita itu untuk mentaati, menghargai dan menghormati. Sebab itu pun juga yang akan menunjukkan kepada kedua orang tua kita itu, menunjukkan kita kepada akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sekelumit ini yang dapat saya sampaikan untuk menggugah pemikiran kita, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh 1 bulan dan menjadi orang yang kembali suci daripada dosa-dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.